Film ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Sakarin. Ia mempunyai seorang nenek dan ibunya adalah pensiunan penyanyi yang sekarang berprofesi sebagai tukang cuci pakaian. Dengan seragam karyawan banknya, Sakarin pergi berangkat ke kantornya di Bangkok, ibu kota Thailand. Sesampainya di kota, ia memasuki toilet lalu berganti pakaian. Ternyata si Sakarin ini kerjaannya itu ngojek, guys. Lalu di pangkalan ojeknya, Sakarin diuji kehebatannya dalam mengenali jenis motor. ผู้พี่ใหญ่แต่ปี18ผู้พี่ใหญ่ปี16 34,000เหมือนกัน Beberapa saat kemudian, datang seorang cewek ucul, guys. Cewek itu namanya Jai, teman sekolahnya Sakarin yang selalu mendapatkan juara di sekolahnya. Dari kecil, Sakarin udah naksir sama si Jai. Sakarin ini nggak mau ketahuan kalau dirinya itu tukang ojek, guys. Tetapi secara kebetulan, Sakarin yang mempunyai nomor 5 di punggungnya itu mendapatkan giliran. Daripada nggak dapet duit buat bayar listrik rumahnya, ya gasken. Di tengah perjalanan, akhirnya Jai ini mengetahui kalau ojek yang mengantarnya itu teman sekolahnya. Sakarin coba. Sesampainya di kantor, karena terlambat, Jai dimarahin pacarnya yang bernama Ae. Dia adalah seorang bos di kantornya juga. Kemudian Sakarin diberikan kartu namanya si Jai. Ya lumayan ya guys, siapa tahu nasibnya berubah. Keesokan harinya saat menaiki kereta menuju kantor, pamannya Sakarin melihatnya. Sakarin yang takut ketahuan kalau ia nggak bekerja di bank itu kabur ke toilet kereta. Pamannya itu melihat kunci motor ojeknya Sakarin yang terjatuh. Sakarin yang nggak mau ketahuan kalau dirinya itu kang ojek, bilang ke pamannya kalau itu kunci motor temennya. Ternyata paman Sakarin ini mau ke Bangkok untuk membuka toko boneka. Ia juga meminta tolong ibunya Sakarin untuk kirim boneka ke toko tersebut. Sesampainya di pangkalan ojek, Sakarin langsung mendapatkan penumpang yang berbadan aduhai. Demi menghidupi keluarganya, penumpang besar itu pun diangkut juga. Ban motor kempes dan jalanan macet tetap gasken. Yang penting bisa kasih uang ke ibunya. Pada saat lampu merah, emaknya Sakarin tiba-tiba muncul di sebelah, menanyakan jalan untuk ke toko boneka pamannya. Nong, รู้จักซอยหลังไปรษณีย์กลางไหม Mendengar suara Sakarin, emaknya pun curiga, seperti udah sering mendengar suara tersebut, lalu menanyakannya. Sakarin yang takut ketahuan langsung gaspol menerobos lampu merah. Sesampainya di rumah, ibunya sedang berdoa. Rupanya almarhum ayahnya Sakarin itu adalah seorang asisten manajer di suatu bank. Sakarin berpura-pura menjadi pegawai bank agar ibunya bangga pada dirinya.
Beberapa saat kemudian, ibunya menceritakan pria yang ia temui di lampu merah tadi. Mendengar hal itu, detak jantung Sakarin pun langsung berdetak cepat dan keringetan seketika. เป็นคนเหงื่อออกง่ายเฉยๆครับ มึงเป็นไรในเหงื่อแตกภาคเขียว Di kamar, Sakarin melihat logo bajunya yang biasanya ia tempelin doang pakai double tip sudah dijahit permanen oleh ibunya. Keesokan harinya, Sakarin mendapatkan orderan untuk mengantarkan sebuah cek ke bank. Tetapi sesampainya di bank, pamannya yang baru aja beli HP yang bisa video call, tiba-tiba menelepon Sakarin. เมียทำงานอยู่ เฮ้ยเดี๋ยวก็อยากดูว่างานเองเป็นยังไงบ้างไอ้หลานรัก ก็มันจะปิดเนี่ย จะอยากรู้ไว้ทำไม งานเองปิดแล้วเหรอแล้วเองเลิกงานหรือยัง Beberapa saat kemudian, dikarenakan sudah tutup, bank tidak menerima dan menyuruh Sakarin untuk kembali besok. ธนาคารปิดแล้วอะกลับมาพรุ่งนี้ได้ปะ Dan saat ingin melanjutkan orderan lainnya, mengantarkan kerupuk kulit ngok-ngok, tiba-tiba anak pamannya yang kecipratan tadi menghajar Sakarin. Sakarin yang nggak mau ketahuan sebagai tukang ojek pun lari, yang akhirnya polisi salah menangkap orang. Sakarin ditangkap dan terkena denda oleh polisi. Polisi tersebut menelepon ibunya Sakarin, tetapi tidak tersambung dikarenakan ibunya sedang menelepon orang lain. อ้าว เชอรี่เองเหรอ สายไม่ว่าง Yang akhirnya Sakarin meminjam uang kepada Jai. ใบเสร็จ โอนคืนให้นะ ขอบคุณนะ Kecantikan si Jai ini soadikap skidi papap banget ya guys. ไม่ได้นะ มีแฟนแล้ว แต่ว่าก่อนเที่ยงใช่ปะ Sesampainya di rumah, Sakarin berpura-pura terjatuh agar ibunya menyangka luka di hidungnya itu akibat terpleset. Tetapi sayangnya ibunya itu lagi nggak ada di rumah. Lagi pergi ngantar cucian ke pelanggannya guys. แม่ไปไหนครับ แม่ไปส่งผ้า Ibunya Sakarin yang baru pulang mengantarkan cucian itu malah terpleset. เชี่ย Dan juga mesin cucinya rusak guys. Tukang servis bilang karena mesin cucinya udah tua, lebih baik beli yang baru daripada menservisnya. Sakahayang yang mengaku asisten manajer di bank itu pun langsung menjanjikan untuk membelikan mesin cuci yang baru untuk ibunya. ว่าที่ผู้ช่วยผู้จัดการแบงค์ Beberapa saat kemudian, Sakarin ngelain si Jai untuk meminjam uang. Di sini, Jai ngasih bunga pinjamannya itu dengan cara mengantar jemput gratis dirinya 2 kali seminggu. Di hari libur, ibunya menyuruh Sakarin untuk mengundang teman-teman kantor banknya untuk makan bersama di rumah. แม่จะทำแกงชวนเพื่อนที่แบงค์มากินด้วยนะ ครับ Akhirnya, Sakarin mengajak 2 sahabat di pangkalan ojeknya yang bernama Long dan Preca untuk datang ke rumahnya. สัก ตามแม่มาหน่อย Ibunya yang melihat penampilan 2 teman Sakarin seperti bukan pegawai bank itu kayak nggak percaya. ไม่แต่เรื่อง ว่าไอ้2 คนนั้นมันทำงานที่เดียวกับเองอะ เงินโลเปเหรอไม่ถามมัน2 คนนั่นเองกูมาทำไม Kemudian, paman Sakarin mencoba untuk menginterogasi 2 teman Sakarin itu. ชนแก้วกันดีกว่าครับครับ เป็นเกียรติกับพวกเราอะครับ Yang mana teh manis untuk pamannya itu dicampur dengan obat oleng. Yang membuat paman Sakarin menjadi berkelakuan aneh. นี่ร่างกายกูเป็นอะไรเนี่ยฮะเฮ้ยทำไมบ้านมันรกอย่างนี้วะการถูบ้านเนี่ยน้ำเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนเอาถังเดียวก็พอมันบ้านนอกบ้านนาฝุ่นกันเยอะอย่างนี้แหละรถมันวิ่งกันเยอะ
Keesokan harinya, saat masih menggunakan seragam kantor, Sakarin berpapasan dengan Jai. Ơi, Jacqueline. Jai yang penasaran banget langsung mengejar Sakarin sampai tiba-tiba ia hilang. Lalu muncul bersama motornya dengan kondisi yang ngos-ngosan. ไง นายมาทำอะไรอ่ะ ไปส่งลูกค้าประจำไปออฟฟิศ ข้าสายตาไปนิดเดียวเนี่ย Sesampainya di kantor, Jai dimarahi bosnya yang juga adalah pacarnya. Jai menangis dan tiba-tiba Sakarin muncul. Akhirnya mereka pun makan bareng. Di situ Jai bercerita kalau pacarnya dulu itu seorang pelari. Tiba-tiba Sakarin mendapatkan order untuk mengantarkan sayuran ke pasar malam, guys. Jai yang mengetahui hal itu pengen ikut menemani Sakarin untuk mengantarkannya. ส่งของที่งานวัดอ่ะ ไปด้วยดิ ดีเนาะ Di sana, Jai iri dengan pekerjaannya Sakarin yang bisa bebas berpergian kemana-mana. Sedangkan dirinya takut keluar dari zona nyaman yang selalu bekerja di meja kantor. วันๆชีวิตนะติดอยู่แต่ในเซฟโซน Di sana, Jai pengen main tembak-tembakan yang hadiahnya dapat boneka. Yang mana paman Sakarin lah yang menjaga tempat tersebut. Demi menemani Jai bermain, Sakarin memakai helm agar tidak ketahuan sama pamannya. ลุงคะ Beberapa saat kemudian, sang paman menelepon ibunya Sakarin, meminta tolong untuk membantunya menjaga tempat permainan. ของขายเพียบเลย จะมาเที่ยวไหมล่ะ Sakarin yang mendengarnya langsung menembak-nembak pamannya. Sampai 3 kali tembakan, pamannya pun marah. ยังอยู่หรือเปล่า โอ้ยโอ้ย แน่ใจนะว่านั่นชื่อวัด Akhirnya, Sakarin kabur bersama Jai. Keesokan harinya, Jai minta ditemani untuk ngegerebek pacarnya yang sedang selingkuh di apartemennya. เธอรู้ได้ไงว่าแฟนเธอมีกิ๊กอะ Bersama-sama, mereka mendatangi apartemen pacarnya si Jai. Ternyata selingkuhan pacarnya itu adalah asistennya di kantor. Di sana, selingkuhannya itu minta keluar. Jai pun mengabulkan permintaannya tersebut. ผมว่าเรื่องนี้เราควรดูเฉยๆครับ Di dalam kamar, Jai yang udah nggak tahan sama pacarnya langsung menyetrum pacarnya tersebut. คนทะเลาะกัน อย่าเข้ามามันอันตราย Setelah kejadian tersebut, Jai pun menjadi lega karena bisa melawan pacarnya yang juga menjadi bos di kantornya itu. Keesokan harinya, ibunya Sakahayang memberitahukan kalau teman lama ayahnya yang bekerja di bank akan pindah bekerja di tempat banknya Sakarin. Ibunya itu diundang untuk menyanyi di pesta perpindahannya tersebut. Dengan nekat, Sakarin bersama Long dan Preca mendatangi pesta itu menggunakan seragam bohongannya. Di sana, Aek melihat, lalu Sakarin kabur ke toilet. Long dan Preca tiba-tiba datang membawakan anggur. Beberapa saat kemudian, teman lama ayahnya muncul. Ia mengajak Sakarin untuk berbincang-bincang di luar bersama ibunya. Sakelin dia mainnya. Dengan sigap, Long mengalihkan perhatian dengan cara mengajak bersulang anggur atas kepindahan teman lama ayahnya itu.
เฮ้ยทำไมคออ่อน Saat teman lama ayahnya itu mau memperkenalkan keponakannya, yang ternyata keponakannya itu si Ae, guys. Tiba-tiba si Jai muncul menariknya. Sakarin. Di sana akhirnya Sakarin memberitahukan kalau dirinya sudah 1 tahun semenjak lulus belum juga mendapatkan pekerjaan. Sudah puluhan lamaran pekerjaan tetapi tidak ada panggilan juga. Yang kemudian ia memilih untuk ngojek. Ia berpura-pura menjadi pegawai bank agar ibunya bangga. Karena ayahnya dulu adalah seorang manajer di suatu bank. Mendengar hal itu, Jai menyuruh Sakarin untuk berkata jujur kepada ibunya. น้องนายจะโกหกแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่ Tanpa sepengetahuan mereka, Ae mendengar semua percakapan itu. Kemudian saat ingin berjalan menuruni tangga, Ae tersenggol oleh Long yang sedang oleng hingga terjatuh di tangga. แต่มันเยี่ยวแตกเลยอะ Hal itu mengakibatkan ia masuk UGD dan tidak bisa bekerja. Keesokan harinya, Jai mendatangi Sakarin. Di sana, Jai meminta Sakarin untuk menjadikan kebohongannya itu menjadi kenyataan, yaitu melamar bekerja di kantornya. แล้วรู้ได้ยังไงว่าครั้งที่ 22 จะทำไม่ได้ ก็ลองมา 21 ครั้งแล้วนะ Berkat semangat yang diberikan Jai, Sakarin yang sudah 21 kali tidak diterima di bank tersebut pun akhirnya mencobanya lagi. Hari demi hari, Jai membantu Sakarin belajar. Sampai akhirnya, Sakarin tidak diterima juga di bank tersebut. Beberapa saat kemudian, Jai menelepon memberitahukan kalau Ae pergi ke rumah Sakarin untuk memberitahukan semua kebohongannya. Sakarin yang mendengar hal itu pun langsung gaspol pulang ke rumah. Saking gaspolnya sampai ia menabrak mobil di jalan. Sesampainya di rumah, semua sudah terlambat. Ae sudah memberitahukan semua kebohongannya si Sakarin kepada ibunya. Dan tiba-tiba neneknya jatuh pingsan, guys. ย่า Dengan motor embernya, Sakarin langsung gaspol mengantarkan neneknya ke rumah sakit. Di rumah sakit, Sakarin meminta maaf kepada ibunya. Kalau kebohongannya itu karena Sakarin gak mau membuat ibunya malu mempunyai anak seorang tukang ojek. Yang ternyata ibunya itu udah tahu. Sewaktu pertama kali berangkat kerja, ibunya membuntuti Sakarin sampai ke pangkalan ojeknya. Yang mana ibunya itu merasa bangga karena Sakarin tidak merasa malu menjadi tukang ojek demi menafkahi keluarga. Beberapa saat kemudian, Sakarin kebingungan untuk membayar biaya perawatan di rumah sakit yang sangat mahal. Tiba-tiba saja, Jai datang ingin membantu membayar biaya rumah sakit tersebut. Tetapi, pada saat melihat biaya rumah sakit yang sangat mahal, Jai tidak mampu membantunya. Yang akhirnya, rekan-rekan ojek Sakarin datang. Mereka rela patungan menggunakan tabungannya untuk membayar biaya rumah sakit neneknya Sakarin. Saat di perahu menuju rumah, Sakarin mendapatkan telepon dari bank. Bank memberikan kabar kalau Sakarin diterima menjadi pegawai di sana. Sakarin langsung memberikan kabar kepada Jai kalau ia mempunyai berita bagus dan akan diberitahukan besok ketika bertemu. Keesokan harinya, Sakarin langsung masuk kantor. Yang kerennya, belum diberikan seragam, tetapi Sakarin sudah mempunyainya nih guys. Ae dipecat karena mempunyai skandal dengan asistennya.
Dan ternyata guys, Jae sudah resign dari bank tersebut. Yang mana di sini Sakarin menggantikan posisi pekerjaannya si Jae itu. Sakarin langsung mendatangi Jae. Ternyata ia mau keluar dari zona nyamannya untuk mengejar cita-citanya menjadi seorang pilot. Kemudian Sakarin nembak Jae untuk menjadi pacarnya. Tetapi Jae mengalihkan pembicaraan dengan mengajaknya untuk mentraktir makan. Dan cerita pun belum tamat karena masih ada film kedua dari film yang sangat berkesan ini. Gimana nih menurut kalian tentang film ini? Komennya di bawah ya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.